Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda atau menemani Anda tentu saja berdiskusi bersama dengan sejumlah narasumber dan akan membahas tema atau topik yang lagi hangat diperbincangkan. Dan untuk Obrolan Karebosi edisi hari ini tanggal 9 Mei 2023, jalan rusak warga menjerit. Celebes People, kita ketahui bersama bahwa saat ini Jalan Antang Raya masih rusak parah, penuh lubang. Kondisi tersebut membuat atau memicu kekesalan warga hingga berujung unjuk rasa. Nah, seperti apa kemudian melihat kondisi tersebut dan seperti apa sikap dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, ada Pak John Rande Manguntan. Selamat malam, Pak John. Selamat malam. Sehat, Pak John, ya? Sangat sehat. Sangat sehat, luar biasa, semangat. Saya suka sekali semangatnya, Pak John. Kemudian saya ingin menyapa narasumber saya kedua, ada Saudara Haswin Hasan, selaku perwakilan Pemuda Antang. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Jiwa membara saya lihat ini di Jiwa muda. Jiwa muda, luar biasa. Saya ke Pak John terlebih dahulu. Pak John, terkait dengan jalan rusak warga menjerit. Kalau Jalan Antang Raya ini bukan pertama kalinya, Pak John, ya. Tanggapan Anda selaku legislator DPRD Sulawesi Selatan? Ya, memang persoalan infrastruktur di Sulawesi Selatan ini sendiri, memang target pencapaian dalam hal menuntaskan daripada program dalam RPJMD ini masih sangat rendah sekali. Nah, nggak usah kita jauh-jauh di daerah di luar daripada Kota Makassar, sedangkan di Kota Makassar sendiri masih banyak juga ruas jalan provinsi itu sendiri yang belum tuntas. Salah satunya adalah jalan ruas dari Antang ke Goa. Karena ini adalah jalan provinsi, Mbak. Sehingga ya memang kita pahami bahwa kewajiban daripada masyarakat untuk membayar pajak itu sudah luar biasa, tetapi kewajiban pemerintah belum mampu menuntaskan daripada infrastruktur jalan ini sendiri. Nah, kita bicara mengenai infrastruktur jalan ini sendiri, karena memang Antang ini tingkat LHR-nya itu sudah cukup tinggi sekali, Mbak. Dan perlakuan daripada kendaraan yang melewati di situ sendiri itu sudah memang sudah menggunakan tonase yang cukup besar, sehingga beban pikul daripada jalan itu sendiri untuk memikul daripada kendaraan yang lewat itu sudah susah, sehingga suka tidak suka memang perlakuan daripada konstruksinya itu sudah harus kita rubah, yaitu dalam pekerjaan rigidnya itu sendiri. Nah, yang kedua, sifat jalan juga ini yang kadang-kadang perlu kita pahami bersama-sama baik masyarakat adalah musuh terbesarnya jalan itu adalah air. Kapan terjadi satu genangan pasti akan memudahkan, pasti rusak. Sehingga ini soal air juga ini baik tanggung jawab pemerintah, juga kita harapkan tanggung jawab masyarakat juga itu harus ada. Karena itu mengenai sampah-sampah. Kapan sampah-sampah ini tergenang di saluran, pasti air ini akan melimpas. Sehingga ini yang kita harapkan. Nah, di sisi lain pada malam hari ini kita pasti mengarah kepada fokus mengenai bagaimana sistem penanganannya. Bagaimana pemerintah menyikapi daripada jeritan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, saya kira pemerintah provinsi mulai tahun kemarin 2022 sudah menangani setengah kilo dengan perlakuan pekerjaan rigid yaitu beton. Itu anggarannya sekitar 4.557 juta. Tahun ini kita lanjutkan lagi, yaitu ada pekerjaan rigid lagi, ada 1 kilo lebih, itu sekitar 12 miliar kita siapkan. Di situ memang setelah saya jadi pimpinan komisi, saya selalu tekankan kepada pemerintah provinsi, kebetulan saya punya pengalaman di situ dan ilmu saya di situ, saya katakan bahwa membangun jalan itu sendiri harus full desain. Bukan hanya badan jalannya, tapi salurannya juga yang harus ditangani. Sehingga yang jalan di Antang ini sendiri, kita kerjakan dengan sistem rigid atau beton. Yang kedua, salurannya juga kita anukan, tapi kita menggunakan saluran tertutup.
Hanya yang jadi masalahnya nanti itu di situ adalah karena ini saluran tertutup dan kesadaran daripada masyarakat, kebetulan ada adik saya dari Antang ini, ya saya mengharapkan juga bahwa mari kita mensosialisasikan kepada warganya kita, teman-teman kita, bagaimana supaya kepedulian terhadap mengenai membuang sampah pada tempatnya itu perlu digalakkan. Karena jangan sampai kita hanya salahkan pemerintah, tapi kewajibannya kita sendiri kita tidak bisa lakukan. Nah, ini yang perlu kita jaga baik-baik. Sehingga ya insya Allah tahun ini, karena kita perkirakan di bulan Mei ini sudah mulai dilaksanakan mengenai kelanjutan daripada pekerjaan tahun kemarin. Oke, kalau tadi di tahun lalu hanya dianggarkan 4 miliar begitu Pak ya, dan di tahun ini 12 miliar. Itu berarti untuk tahun lalu tidak begitu maksimal Pak, baru pada tahun ini baru dimaksimalkan atau seperti apa Pak John? Jadi memang gini, memang kita akui bahwa kita di pemerintahan itu sendiri mengenai pertama-tama ada kelemahan yang kita miliki adalah pertama mengenai data strip map daripada kondisi daripada jalan itu masih sangat rendah kita miliki. Yang saya selalu kita sampaikan kepada pihak pemerintah bahwa data mengenai strip map daripada kondisi jalan provinsi ini perlu kita miliki, sehingga perlu ada survei mengenai kondisi jalan. Yang kedua adalah memang kondisi ekonominya kita juga yang sangat menurun. Yang ketiga adalah memang Sulawesi Selatan ini kan cukup luas, cukup luas, sehingga antara pihak pemerintah provinsi dan DPR provinsi ini sendiri ya harus pandai-pandai memilah-milah untuk menjabarkan daripada kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin masih agak mending yang terjadi di Antang. Misalnya di dapil saya, ada orang yang tidak bisa sampai di tempat tujuannya untuk berobat, meninggal karena harus ditandu sampai 10 kilo lebih karena jalannya yang rusak. Nah, sehingga tidak mungkin juga hanya Antang semua yang harus dipulkan di situ, tapi daerah lain yang kosong. Sehingga ini kita harus ada pemerataan. Nah, tetapi bukan berarti ini suatu alasannya kita. Bukan suatu alasannya kita. Kita percaya bahwa pemerintah, DPR, dan masyarakat itu mempunyai suatu tanggung jawab yang bersama untuk mengontrol. Bagaimana DPR untuk memperjuangkan, bagaimana masyarakat untuk menyampaikan aspiratifnya. DPR memperjuangkan, pemerintah mengeksekusi. Ini kita harus kerjasama yang baik semua. Dan saya yakin dan percaya bahwa selama saya sebagai anggota DPR di situ, sebagai pimpinan komisi, saya berusaha bagaimana memilah-milah yang mana skala prioritas dalam hal sistem penanganan pembangunan infrastruktur. Oke, berarti Pak John untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah maksimal cukup bekerja Pak ya? Sudah maksimal untuk bekerja, hanya memang kita terbatas. Apalagi di 2023, kita bersyukur bahwa Antang ini kita bisa alokasikan sekitar 12 miliar. Iya, baik. Apalagi sekarang ini, anggaran sekarang ini di APBD-nya kita sangat menurun. Baik. Ya, pada intinya sudah maksimal, namun ada keterbatasan begitu ya Pak John ya. Saya ke Saudara Hasmin. Saudara Hasmin ya, sudah berapa lama sebenarnya kerusakan di Jalan Antang Raya ini? Jadi, baik Mbak. Jadi kalau bicara persoalan kerusakan jalan yang ada di Antang Raya itu Mbak, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Namun, pihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang itu dia hanya melakukan yang namanya penambalan. Nah, penambalan jalan yang diberikan dari Dinas Pekerjaan Umum, Pak, itu menurut masyarakat sekitar itu bukanlah solusi. Mengapa demikian? Karena apabila musim pancaroba ataupun musim kemarau datang, itu sangat mengancam keselamatannya karena berdebu. Dia kan hanya menimbun pasir itu yang lubang-lubang. Nah, apabila musim kemarau kan banyak debunya dan kebanyakan masyarakat tidak melihat. Nah, perlu juga kita ketahui bersama di sini Pak Dewan, maksudnya. Nah, di Antang itu tempat pembuangan sampah yang ada di Kota Makassar itu terletak di Antang. Nah, harusnya ini pihak dari pemerintah provinsi mampu memperhatikan baik terkait jalan Antang tersebut. Mengapa demikian? Syukur-syukur ini kami ini sebagai masyarakat Antang mau menampung seluruh sampah yang ada di Kota Makassar ini, Mbak. Nah, tiap hari kan di sana lewat mobil trek. Nah, harusnya itu ada perhatian lebih dari pemerintah. Nah, kalau kita mau bicara persoalan perekonomian, wajar saja, saya mengatakan demikian, wajar saja perekonomian yang ada di Kota Makassar ini lambat naik. Mengapa demikian? Karena
infrastruktur jalan itu sendiri. Nah, kita melihat dari infrastruktur jalan itu sendiri, pasti banyak juga investor tidak mau masuk karena dia melihat jalannya yang rusak, itu perkenalan terlambat dan sangat mengancam kemacetan. Mungkin begitu. Oke, sejauh ini sudah adakah komunikasi dengan pemerintah terkait dengan kerusakan jalannya sejauh ini? Kalau sampai detik ini ya Mbak, kami ini para pemuda belum pernah ada dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah setempat yang menemui kami nih pihak pemuda. Namun yang jadi ketakutan kami ini mungkin ada komunikasi di belakang kami nih, entah itu pertemuan dengan tokoh masyarakat. Namun kami tidak dilibatkan. Nah harusnya kita ini sebagai pemuda penerus bangsa di sini. Nah harusnya kita ini sebagai pemuda dilibatkan dalam pembahasan apapun itu. Iya. Sejauh ini apa saja yang telah saudara-saudara pemuda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak perbaikan jalan di Antang Raya? Nah, mengapa teman-teman melakukan aksi unjuk rasa, ya Mbak? Itu kesimpulan dari keresahan masyarakat tersebut. Karena ada masyarakat sekitar yang sangat berdampak, yang berjalan di sekitar sana, dan musim hujan, akhirnya lubang musim hujan, dan berakibat banyak masyarakat di sana yang apa ya Mbak? Kan begini Mbak, ada satu kejadian, ini keresahan masyarakat ini, ada satu kejadian di sana, kasihan ini masyarakat pulang kerja dan hujan tidak terlalu deras. Pada saat itu dia melintas sebelum maghrib, dia melintas ini, dia melihat air tergenang, tidak lihat ke lubang, pas ini lewat ini Pak John, pas ini lewat tidak melihat ini lewat karena dia kira hanya air tergenang, pas dia lewat kasihan jatuh, akhirnya ditanya bilang kenapa bisa tidak lihat ini ke lubang. Dia bilang, saya hanya berfokus kepada jalanan karena dia hujan. Saya kira bukan lubang, dia kira hanya sekedar air tergenang. Nah, mungkin itu Mbak. Baik, pembahasan kita semakin menarik Pak John, Saudara Hasim, tapi kita harus rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi, Jalan Rusak Warga Menjerit. Masih bersama dengan Pak John dan juga Saudara Hasim. Saya kembali ke Pak John. Pak John, berdasarkan monitoring dan juga pengawasan dari DPRD Sulawesi Selatan, di Sulsel ini jalan-jalan mana saja yang mengalami rusak parah Pak? Seperti yang Anda katakan tadi di segmen pertama bahwa kita ini sebenarnya harus menentukan skala prioritas, bukan hanya Antang saja begitu Pak. Banyak di Sulsel ini yang mengalami kondisi yang sama. Silakan Pak Dewan. Jadi saya kira mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di jalan provinsi, hampir semua kabupaten yang ada jalan provinsinya itu memang belum tuntas atau masih dalam kondisi tidak baik. Sehingga memang kita membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, apa yang dikatakan oleh adinda saya tadi, Hasan, bahwa bagaimana calon investor itu mau masuk untuk berlomba-lomba berinvestasi di Sulawesi Selatan kalau umpamanya infrastrukturnya sendiri tidak memungkinkan. Sehingga yang kita butuhkan ke depan ini, sebaiknya pemerintah provinsi mungkin dengan Balitbangda dan juga dinas PUTR dan mungkin dari badan investasi, bagaimana mereka mengkaji secara komunal ini secara keseluruhan ini sendiri, di mana kawasan-kawasan ekonomi prioritas yang akan mampu kita bangkitkan jadi pertumbuhan ekonomi, dan itu yang akan kita dorong secara skala prioritas sehingga kita mampu meningkatkan PAD-nya kita. Nah, kalau umpamanya ada peningkatan PAD-nya kita, otomatis akan memudahkan untuk menjawab daripada kebutuhan perbaikan infrastruktur. Nah yang kita butuhkan adalah pertumbuhan ekonomi yang terbesar sekarang ini kan adalah di Makassar. Nah, bagaimana supaya ruas jalan provinsi yang ada di Makassar ini sendiri betul-betul kita tuntaskan. Misalnya sekarang Jalan Antang, Jalan Ertasning, bagaimana itu kita harus tuntaskan benar-benar supaya kenyamanan daripada calon investor, kenyamanan daripada orang akan lalu lalang ke zona asal dan ke zona tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Itu berarti Kota Makassar ini harus menjadi prioritas Pak ya? Apapun alasannya, Sulawesi Selatan ini adalah role modelnya itu ada di Makassar. Iya, ini apapun alasannya kita nggak bisa pungkiri.
Nah, namun tidak bisa juga kita lupakan di daerah-daerah lain. Iya, seperti apa yang daerah mana saja yang paling parah, Pak Jen? Yang saya mengikuti sekarang ini yang sudah yang jujur saja dari Sidrap ke Sopeng itu sampai kasihan sekali kondisi jalannya. Apalagi di kampung saya di daerah pemilihan saya ada jalan provinsi yang masih ratusan kilo yang betul-betul aspalnya berlumpur, sehingga mobil, jangankan mobil, kendaraan roda 2 saja ya memang nggak bisa dilalui, sehingga sudah berapa warganya kami di sana itu meninggal di tengah jalan gara-gara infrastruktur yang tidak memadai. Nah itu yang memang ya, itu. Tetapi artinya walaupun saya sebagai anggota DPR dari Toraja tidak bisa juga egois, tapi kita harus melihat juga di daerah-daerah lain supaya ada sama rata itu sendiri. Oke, untuk dukungan penganggarannya sendiri seperti apa, Pak? Apakah sudah maksimal atau seperti apa? Ini memang juga ada satu persoalan di Dinas PUCR itu sendiri. Pertama-tama kita coba kemarin menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk Dinas PUCR, tetapi memang di situ juga mungkin karena tanggung jawabnya mereka ini cukup luas sekali, sehingga sekarang ini sudah mulai dirampingkan kembali. Kemarin itu kan penggabungan antara Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, sehingga memang sangat kompleks ini persoalannya. Nah, sekarang ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ada perampingan lagi, sehingga dinas Bina Marga ini dia berjalan sendiri, sehingga yang mudah-mudahan di tahun ini konsentrasi daripada Ibu Kadis dan Kabitnya ini sendiri akan lebih fokus nanti dalam hal khususnya dalam penanganan jalan itu sendiri. Nah itu, sehingga kalau umpamanya ini ada meyakinkan kepada kita sebagai DPR dan juga kepada pimpinan yang level di tingkat atasnya ya Pak Gubernur, otomatis anggaran bisa akan ditambah lagi di KPU-an kalau memang SDM-nya sudah siap. Baik, iya. Saya kembali ke Saudara Haswin. Seperti apa poin-poin tuntutan yang Anda perjuangkan bersama dengan teman-teman pemuda? Baik Mbak, tuntutan masyarakat di sana itu sangat sederhana. Dia hanya meminta pihak dari pemerintah provinsi maupun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang segera menyelesaikan dan memperbaiki jalan yang ada di Antan Raya ini, karena kondisi jalan yang rusak itu akan mengancam keselamatan masyarakat di sana bagi yang melintas, dan juga itu akan sangat berpotensi terjadinya kemacetan. Mungkin begitu Mbak. Oke. Selain dengan aksi unjuk rasa, kira-kira apa lagi hal-hal yang dapat Anda lakukan sebagai seorang pemuda memperjuangkan hak Anda di Antang Raya ini? Jadi perlu diketahui Mbak bahwa teman-teman melakukan aksi unjuk rasa itu adalah kesimpulan daripada keresahan-keresahan masyarakat sendiri. Dan mengapa demikian? Teman-teman berpikiran seperti ini Mbak, apabila kita tidak menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kita, bagaimana mungkin pemerintah mau mendengar? Nah harusnya bagi saya ini Pak Dewan, dan harusnya itu pihak dari pemerintah provinsi mampu menjadi wakil daripada rakyat sendiri. Artinya sebelum masyarakat menceritakan apa yang jadi keresahannya, harusnya itu pihak-pihak dari wakil rakyat ini mampu memperhatikan dan melihat apa yang jadi kesejahteraan yang masyarakat sendiri. Mungkin. Oke. Sejauh ini berapa panjang atau berapa kilo yang mengalami kerusakan di Jalan Antang? Di tahun lalu itu rusaknya jalan itu ada 1 kilo lebih. Namun di tahun 2022 teman-teman melakukan aksi unjuk rasa yang kedua di sana. Nah, ada dari pihak DPRD provinsi maupun dari Dinas Pekerjaan Umum yang langsung menyatakan bahwa jalan ini yang harusnya dianggarkan di tahun 2023 akan dikerjakan di tahun 2022 karena penolakan dari masyarakat itu sendiri. Nah, di tahun 2022 itu telah dikerjakan 571 meter. Namun menurut masyarakat sekitar sampai detik ini Mbak, menurut masyarakat sekitar sampai detik ini jalan yang dikerjakan itu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang itu tidak selesai Pak Dewan. Mengapa demikian? Karena masih ada beberapa itu penutup gorong-gorong Pak Dewan. Penutup gorong-gorong itu belum dikerjakan, dia tidak dikasih penutup Mbak. Dan juga ada jembatan itu di Jalan Antan Raya itu tidak ikut dikerjakan. Jadi sepanjang poros Jalan Antan Raya itu hanya sebagian yang dikerjakan.
Pak Dewan. Mungkin begitu, Mbak. Oke, saya langsung konfirmasi ke Pak Dewan. Pak Dewan, kira-kira untuk tahun ini tadi kan sudah sempat disampaikan ya bahwa tahun 2023 akan kembali dilakukan perbaikan untuk Jalan Antang Raya ini khususnya. Nah, bulan berapa sehingga menjadi angin segar bagi masyarakat Antang Raya? Ya, saya kira kalau yang disampaikan tadi mengenai kerusakan daripada Jalan Poros Antang Raya ini sendiri, saya kira dalam waktu dekat ini akan langsung terjawab daripada harapan daripada masyarakat kita, karena tahun ini anggarannya 1 kilo lebih. Nah itu, yang saya hanya mengharapkan nanti dari teman-teman daripada pemuda Antang Raya itu sendiri, bagaimana semangatnya untuk membantu kami untuk mengawasi. Tetapi jangan kata mengawasi ini sendiri asal langsung itu langsung mengganggu daripada aktivitas daripada kontraktor itu sendiri. Kata mengawasi itu sendiri ya bisa saja langsung kirimkan fotonya kepada kita, menyampaikan kepada kita supaya ini bisa kita jadi fungsi kontrolnya kita untuk ke lapangan untuk melihat. Nah, saya terima kasih tadi sampaikan bahwa masih ada pekerjaan tahun kemarin yang belum dituntaskan akibat karena mungkin keterlambatan atau gimana. Ya, saya terima kasih, saya akan coba mengecek nanti di Dinas PUPR untuk mengetahui kenapa sampai ini tidak dikerjakan, ataukah memang volumenya hanya sampai ke situ dulu. Kita nggak bisa langsung menjudge bahwa apakah ini kontraktor ini tidak bertanggung jawab atau tidak, tetapi kita lihat dulu daripada kontraknya. Iya. Nah, jadi saya kira terima kasih Dinda atas informasi ini, tapi saya jamin bahwa di tahun ini, bulan depan ini, tanggal 13 mungkin, 13 itu kontraknya itu sudah ditandatangani. Jadi saya kira. Baik, pembahasan kita semakin menarik, tapi kita harus rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen terakhir Obrolan Karebosi edisi hari ini, Jalan Rusak Warga Menjerit. Masih bersama dengan Pak John dan juga Saudara Haswin. Saya kembali ke Pak John. Pak John, kira-kira langkah dari DPRD Sulawesi Selatan ini seperti apa ke depannya dalam tentu saja pengawasan sebagai fungsi DPRD Sulsel itu sendiri? Ya, setelah kita melihat dan mendengar mengenai keluhan-keluhan masyarakat, walaupun tidak ada keluhan, memang kami mempunyai satu kewajiban untuk turun ke lapangan untuk melihat dari dekat mengenai setiap pekerjaan-pekerjaan. Dan kami sebagai anggota DPR, misalnya sekarang teman-teman dari Dapil Makassar B, bisa juga nanti itu teman-teman DPR dari Makassar ini sendiri, pada saat mereka reses, mereka ada mengenai pengawasan kegiatan, ini mereka bisa fungsikan untuk melihat dari dekat daripada bagaimana sistem penanganan yang terjadi. Sehingga ini yang akan jadi masukan kepada kami untuk kami bahas dalam rapat monitoring maupun rapat evaluasi daripada triwulan pertama, kedua, dan seterusnya. Ini kita bisa, dan bukan hanya itu saja, kita ada ruang. Kita bisa juga langsung berinteraksi dengan pihak Dinas PUPR untuk menanyakan bahwa kenapa sampai ini terjadi, kenapa sampai ini terlambat, dan sebagainya. Sehingga kami sebagai anggota DPR ini kan membuka ruang terus kepada siapapun dia ke masyarakat untuk menyampaikan mengenai aspirasi dari masyarakat itu sendiri untuk kami tindak lanjuti. Karena kami ini adalah satu jembatan penghubung antara apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat dan apa yang akan jadi turunan daripada kebijakan yang dicalonkan oleh pemerintah. Sehingga fungsi ini kami harus mempertanggungjawabkan secara moral, baik secara masyarakat maupun kepada Tuhan. Iya. Baik, apakah dengan banyaknya mungkin ruas jalan di Kota Makassar ini khususnya ya Pak ya, yang mengalami kerusakan, apakah semakin diintenskan dengan pihak terkait, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulsel Pak? Ya, memang kita sudah intenskan secara maksimal, tapi kita kembali kepada ketersediaan dana juga. Ya, dana, karena memang ya dana, apalagi di tahun ini, di 2024 nanti ini ya kita jujur aja bahwa kita bagi lagi anggaran untuk pemilihan umum, sehingga ya otomatis akan berturun lagi kita penyanggaran. Tetapi ya mudah-mudahan dalam kondisi ekonomi kita di negara kita ini tetap stabil ke depan, sehingga saving dananya yang sudah sementara di saving selama ini bisa kita manfaatkan.
Ya, tapi komunikasinya tetap maksimal. Tetap. Baik. Saya ke Saudara Haswin. Saudara Haswin, apakah akan tetap memperjuangkan melalui aksi unjuk rasa sampai kemudian Jalan Antang Raya ini diperbaiki atau seperti apa? Ya, baik Mbak. Jadi teman-teman itu punya komitmen Mbak, bahwa apa yang ia mulai, ia juga harus akhiri. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan aksi unjuk rasa, artinya dia harus mempertahankan tersebut itu sampai apa yang jadi tuntutan mereka diindahkan. Nah, apabila misalkan dari Dinas Pekerjaan Umum maupun dari pihak DPRD Provinsi belum memperbaiki sampai di bulan-bulan berikutnya, pasti teman-teman akan melakukan aksi unjuk rasa lagi, dan masyarakat di sana masih tetap kompeten dan akan memblokade penuh itu jalan Pak. Kalau misalkan apa yang jadi tuntutan mereka tidak diindahkan. Oke, sebagai wujud perjuangan begitu ya, Saudara Haswin. Nah, atensi seperti apa yang harus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam hal mengambil solusi dari banyaknya jalan rusak, dari pandangan Anda sebagai pemuda Antang? Harusnya itu Mbak, pemerintah, itulah tadi yang dikatakan Pak Johan bahwa kan ada beberapa juga pihak dari DPRD Provinsi Makassar D itu pada saat melakukan yang namanya reses, dia harus mendengar apa yang jadi keresahan masyarakat di sana, Pak Johan. Nah, saya rasa ketika masyarakat menyampaikan apa yang jadi keresahannya, harusnya itu pihak dari DPRD Provinsi yang sebagai juga wakil rakyat masih mengatensi tersebut, agar kita juga tidak dikasih janji-janji palsu terus. Karena jujur saja Mbak, sampai detik ini pun pihak-pihak dari pemerintah tersebut hanya memberikan kami janji-janji bahwa jalan ini akan dikerjakan, namun belum terrealisasi sampai sekarang. Oke, pertanyaan yang sama untuk Pak Dewan. Kira-kira apa yang harus menjadi atensi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Mungkin saya luruskan dulu mengenai tadi yang bilang belum dikerjakan sekarang, karena memang kita harus tahu bahwa dalam hal sistem penganggaran itu sendiri ada regulasi yang harus kita lalui. Nah, sehingga ya regulasi ini yang kita harus menunggu. Ya, saya kira bulan depan ini sudah mulai dikerjakan, Dinda. Sehingga otomatis saya kira tidak perlu lagi pemuda dari Antang Raya ini untuk datang untuk demo-demo. Yang kita butuhkan sekarang ini bagaimana pemuda Antang Raya ini sendiri mampu mengontrol daripada pekerjaan yang terjadi di sana. Apa yang kekurangannya, apa yang sehingga itu yang kami disampaikan. Saya secara pribadi saya terbuka. Kalau memang nanti ada saya dikirimkan fotonya, saya pasti langsung tindak lanjuti. Karena jangan sampai saya menunda terus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang pertanyaan daripada Dinda tadi sendiri, yang kita butuhkan ini adalah komunikasi. Baik komunikasi dengan masyarakat maupun juga komunikasi dengan pihak pemerintah. Sehingga antara kewajiban dan hak daripada masyarakatnya sendiri bisa terpenuhi sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira gitu. Baik, karena kita sudah di segmen terakhir, Pak Dewan, silakan harapan-harapan Anda sekaligus closing statement. Ya, terima kasih. Dalam hal setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam hal bagaimana menyampaikan aspiratif daripada hak-hak daripada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, bagaimana masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mengawasi daripada proses daripada pembangunan yang terjadi. Yang ketiga, bagaimana juga masyarakat mampu untuk menjaga, karena jangan hanya meminta hak tapi kewajibannya dia tidak bisa memenuhi. Misalnya membuang sampah di sembarangan, atau juga jangan sampai persoalan sepele saja sudah langsung mengganggu daripada pemerintah. Nah, ini yang kita harus perlu tingkatkan sistem komunikasi yang baik supaya proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu yang. Oke, pertanyaan yang sama. Silakan Saudara Haswin selaku perwakilan pemuda. Harapan-harapan sekaligus closing statement Anda. Baik, harapan saya sangat sederhana, Mbak. Jadi saya sangat berharap bahwa pihak dari pemerintah mampu memperhatikan lebih terkait masyarakatnya. Nah, bicara persoalan mengawasi ataupun mengontrol Pak Dewan, apabila pihak dari pemerintah memerlukan tenaga kami berkomitmen di Antang bahwa kami siap untuk mengawasi dan mengontrol tersebut, agar menciptakan kesejahteraan yang lebih baik lagi ke depan. Mungkin. Baik, terima kasih banyak Saudara Haswin selaku perwakilan pemuda. Terima kasih Pak John selaku legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Tentu benang merah yang dapat kita ambil dalam diskusi malam hari ini bahwa semoga segera jalan-jalan yang rusak ini diperbaiki karena muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi mungkin diminta atau tidak diminta, masyarakat mempunyai hak untuk kami. Kalau saya gitu anehnya. Jadi kita harus